Halo semuanya, nama saya Kevin, Senior Consultant di Somnia CX dan juga sekaligus menjadi instruktur teman-teman untuk belajar soal user research. Di kelas ini, kita akan belajar bagaimana untuk melakukan perencanaan riset, kemudian membuat discussion guideline, dan bagaimana menjalankan user research. Tapi sebelum kita ngebahas gimana ngerencanain riset, perlu kita ketahui juga mindset seorang researcher dalam menjalankan riset. Penting banget dalam melakukan riset, kita punya curiosity. Jadi coba cari tahu alur pengalaman user dari awal dia tahu soal produk jasa ini sampai dia menggunakannya. Coba cari tahu alur pengalaman user dari awal dia tahu soal produk atau jasa ini sampai dia menggunakannya, bahkan sampai setelah dia menggunakannya. Karena persepsi seseorang terhadap sebuah produk atau jasa gak terbatas hanya fungsionalitasnya aja. Mungkin kalau kamu juga pernah ngerasain ada produk yang kamu suka karena marketingnya bagus atau pelayanan post-salesnya itu membantu banget. Nah, hal ini bisa kamu coba cari tahu dalam menggali cerita dari pengalaman user tersebut. Bisa kita coba tanya kapan terakhir dia menggunakan produk atau jasa tersebut dan coba minta dia ceritain pengalamannya secara detail. Dan siapa tahu, kamu jadi bisa tahu juga soal emosi-emosi yang user tersebut rasakan dalam menggunakan produk atau service tersebut. Apakah emosi yang dirasakan itu menyenangkan atau mungkin malah dia menganggapnya sebagai pain point. Kalau kamu punya kesempatan dan aksesnya, bisa juga kamu coba cari extreme user. Contohnya misalkan dalam customer banking, user ini punya lebih dari 5 account bank. Atau kalau dalam teknologi lifestyle, mungkin ada juga ada user yang suka gonta-ganti smartphone. Jangan-jangan mereka emang ada needs yang tidak dimiliki sama regular users. Dan apapun jenis usernya, jangan lupa untuk selalu cek root cause kenapa sih mereka berperilaku demikian. Terakhir, selalu cek dengan bias yang kita miliki. Ingat, riset ini bukan untuk mengkonfirmasi ego kita, tapi untuk mencari tahu soal kebutuhan user. Nah, sekarang mari kita mulai bikin planning untuk riset kita tersebut. Yang pasti harus pertama kita cek adalah waktu. Coba cari tahu kapan produk atau service ini mau dirilis. Dari sana, coba hitung mundur. Berapa lama sih development yang dibutuhkan dan berapa waktu yang bisa dilakukan untuk riset ini. Dan apakah mungkin perlu diubah dari ruang lingkup atau jumlah responden. Kemudian kita perlu lihat juga akses untuk rekrut responden tersebut. Mungkin gak sih kita bisa ngobrol sama responden yang sesuai dengan profil kita. Stakeholder involvement juga harus dipikirkan. Siapa aja yang punya kepentingan di project ini. Ada nggak mungkin stakeholder yang mungkin berada di luar negeri yang kita juga harus mengkomunikasikan progres kita ke mereka. Dan jangan lupa cek studi terdahulu dan data analytics yang kita punya. Ada nggak sih data atau studi yang bisa kita pakai untuk mendukung riset kita ini? Nah, dari sana kita mulai bikin perencanaannya. Coba pikirin juga metode riset yang mau digunakan. Berikut di sini adalah contoh penggambaran perencanaan kalau misalkan kita melakukan interview di 2 kota. Biasanya untuk fase planning dan rekrutmen, kita slotkan dalam waktu 2 minggu. Mostly 2 minggu ini memang dipakai untuk cari responden. Makanya penentuan profil responden harus dilakukan di awal. Terus di antara jadwal interviewnya, kita juga biasa sempatkan untuk melakukan mid synthesis dari data yang udah kita miliki. Jadi kita bisa coba cari pattern yang mungkin udah bisa kelihatan di tengah-tengah riset. Pertimbangan lain juga bagaimana kita bertemu dengan responden tersebut. Responden ini real responden atau bukan. Terus apakah kita akan interview face to face atau online? Biasanya metode riset itu ada banyak. Tapi di sini kita hanya akan bahas 4 metode yang biasa paling kita sering gunakan. Yang pertama adalah in-depth interview. Ini adalah metode yang paling sering kita pakai. Kita ngobrol one-on-one sama responden kita selama 45 menit sampai 1 jam, atau mungkin bahkan 2 jam tergantung topik yang mau kita cover. Metode ini cocok banget kalau kita mau menggali dalam soal perilaku dan motivasi seseorang. Apalagi kalau topiknya sensitif yang mungkin respondennya kurang nyaman kalau berbagi di sesi yang lebih ramai. Contohnya misalkan kalau topiknya menyangkut keuangan atau kesehatan dia. Metode kedua adalah focus group discussion. Metode ini cocok banget kalau kita mau cari tahu secara cepat surface level dari topik tertentu. Biasanya berisi 3-8 partisipan, tapi ingat, kalau semakin banyak berarti kemungkinan durasi sesi diskusinya akan semakin panjang juga. Dan biasanya akan semakin sulit juga untuk mengatur alur diskusi. Coba cari balance antara waktu dan jumlah respondennya.
Metode berikutnya adalah online listening. Ini adalah metode yang paling murah dan mudah, di mana kita bisa melakukan desk research dari berita, media sosial, dan produk review buat cari tahu soal aktivitas dan persepsi orang terhadap sebuah produk atau jasa. Biasanya dari sini kita dapatnya cukup service level dan gak jarang butuh digabungkan dengan metode lain seperti in-depth interview buat memvalidasinya. Kemudian metode terakhir adalah service safari. Metode ini tidak bersentuhan langsung dengan responden, tapi kita sendiri yang mencoba dan mengalami journey dari produk dan jasa tersebut. Contoh di gambar ini adalah teman kita yang lagi mencoba pengalaman di salah satu cabang bank. Tapi perlu diingat juga, kalau apa yang kita dapat di sini mungkin masih merupakan asumsi. Karena apa yang kita rasakan mungkin gak sama dengan apa yang dirasakan oleh customer kita ketika mereka menggunakan produk atau service tersebut. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kira-kira berapa sih responden yang perlu kita rekrut? Biasanya kita ngerekrut 4-12 responden, tergantung dari profil yang kita mau cari. Kalau profilnya cukup general, misalkan kalau dalam kasus perbankan, yang penting respondennya memiliki aset sekian juta. Nah, itu mungkin kita butuh jumlah responden lebih banyak. Tapi kalau profilnya cukup spesifik, misalkan dia memiliki aset sekian, perempuan dan ibu rumah tangga, jumlahnya akan lebih sedikit karena profilnya lebih spesifik. Selain responden dari profil utama, kita juga bisa nge-consider orang-orang lain yang di luar dari target user group kita. Biasanya dari sana kita bisa dapatkan informasi-informasi lain yang mungkin tidak ada dari regular user kita. Yang pertama adalah expert interviews. Jadi kita coba ngajak ngobrol sama orang yang expert di bidang atau topik yang ingin kita cari. Contoh misalkan kalau kasusnya adalah wealth management, mungkin kita bisa ngobrol dengan financial advisor buat tahu soal kebutuhan klien mereka yang selama ini mereka layanin. Atau kalau kasusnya adalah kesehatan, kita juga mungkin bisa ngobrol dengan dokter buat cari tahu soal keluhan dan kebutuhan dari pasiennya. Profil lain ada juga extreme users yang udah sempat kita bahas tadi. Ada beberapa jenis extreme users, yaitu pertama, profil orang yang benar-benar suka banget sama produk tersebut. Atau orang yang benar-benar gak suka sama produk tersebut. Atau juga mungkin orang yang familiar dengan produk tersebut, atau orang yang gak tahu sama sekali dengan produk tersebut. Nah, kalau udah menentukan profilnya, gimana nih cara merekrut mereka? Biasa ada dua cara, antara merekrut sendiri, atau kita pakai jasa recruiter. Kalau kita mau ngerekrut sendiri, kita bisa ambil dari customer database yang kita udah punya. Atau kita bisa juga snowballing dari koneksi kita atau teman-teman kita. Kita bisa juga coba sebarin formulir di media sosial, atau mungkin kita bisa juga cegat orang yang lagi pakai produk atau jasa tersebut. Untuk contoh studi kasus, kita coba lihat studi kasus rumah sakit ibu dan anak ini. Adi diminta untuk meningkatkan customer experience dari rumah sakit tersebut. Dan ada beberapa pertimbangan yang Adi ambil untuk memilih metode risetnya. Yaitu yang pertama, timeline dari riset ini adalah 3 minggu. Yang kedua, pihak dari rumah sakit akan ngebantu untuk cari respondennya. Ketiga, riset akan dilakukan langsung di rumah sakit tersebut. Dan yang keempat, nanti akan ada pihak dari rumah sakit yang menemani Adi selama proses interviewnya. Nah, maka dari itu, setelah menimbang-nimbang dari pertimbangan yang tadi, Adi memilih metode-metode berikut untuk risetnya. Adi coba mengalamin sendiri dulu pengalaman dari rumah sakitnya dengan menggunakan service safari. Sekaligus sama melakukan service safari ini, Adi juga mengobservasi pasien-pasien lain yang berkunjung. Terus dilanjutin juga dengan in-depth interview ke pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Jumlah responden pasien rawat inap lebih banyak daripada pasien rawat jalan karena diasumsikan pasien rawat inap lebih banyak punya pengalaman dan menikmati lebih banyak fasilitas daripada pasien rawat jalan. Jadi mungkin mereka punya lebih banyak informasi soal keluh kesah atau pengalaman mereka dalam berkunjung di rumah sakit tersebut. Terus dilanjutkan lagi dengan one-on-one interview dari pasien di rumah sakit kompetitor. Buat cari tahu juga ada nggak sih kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi oleh rumah sakit kita. Selain itu, dicampur juga interview dan observasi dengan stakeholder internal buat tahu soal proses dalam pelayanan dari di rumah sakit tersebut. Dan terakhir, Adi ngumpulin data tambahan dari desk research dari media sosial. Di halaman ini kelihatan timeline dari riset udah dibentuk oleh Adi. Jadi seminggu sebelumnya di hari Kamis, Adi ngelakuin service safari terlebih dahulu. Baru kemudian di minggu berjalannya, Adi melakukan interview dengan stakeholders di hari pertama. Dan dilanjutkan dengan interview dengan pasien dan staf rumah sakit sampai di hari Sabtu.
Dan habis itu di minggu depannya, Adi akan melakukan synthesize datanya dan reporting di hari Jumat. Nah, tadi kita udah menyusun perencanaan riset dan penyuntunan metode, profil, dan jumlah responden yang mau direkrut. Persiapan berikutnya adalah kita menyusun discussion guide untuk membantu kita interview dengan responden.